Halo pemirsa yang berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Decon Request. YouTube channel ini didedikasikan untuk mendemonstrasikan, menjelaskan, mendiskusikan, mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, masih dalam video tutorial kali ini, dalam segmen Moodle Series, saya masih akan melanjutkan tutorial-tutorial menarik tentang penggunaan berbagai fitur dan aplikasi yang tersedia pada LMS berbasis Moodle. Nah, ini suatu kebanggaan juga bagi saya karena kita sudah meloncat cukup jauh dari tutorial yang sebelum-sebelumnya, dan hari ini kita akan mencoba mendiskusikan sebuah fitur activity yang bernama lesson, ya. Nah, dan nanti Anda akan lihat bahwa lesson adalah sebuah fitur, sebuah aplikasi activity yang cukup kompleks, dan oleh karena itu saya merencanakan untuk membuat beberapa seri lesson. Nah, dalam video kali ini saya akan secara khusus menjelaskan sedikit tentang apa itu lesson, kemudian mendemonstrasikan bagaimana menyiapkan satu modul lesson, ya. Baik, kita langsung saja masuk ke menu tutorial. Seperti biasa saya akan login dulu. Ya, kemudian kita akan masuk ke course yang kita akan gunakan. Ya, mungkin pertama yang perlu saya jelaskan di sini adalah tentang apa itu lesson. Jadi lesson itu adalah sebuah modul activity pada Moodle. Artinya dia adalah sebuah modul pembelajaran interaktif yang dapat digunakan untuk mengelola pembelajaran. Nah, mungkin sederhananya kita bisa mengatakan bahwa lesson itu adalah sebuah modul pembelajaran interaktif terintegrasi, ya. Dan beberapa fiturnya itu sebenarnya dapat diwujudkan, ya, di dalam modul-modul yang lain yang sudah pernah kita jelaskan sebelumnya. Tetapi menariknya bahwa dia dapat mengintegrasikan beberapa kegiatan. Nah, saya kasih contoh, misalnya yang paling sederhana, modul lesson ini dapat digunakan seperti menggunakan fitur resource yang bernama book. Jadi book itu adalah multiple pages, ya, multiple HTML pages. Nah, sementara kalau book itu dia sifatnya statis, kemudian dia sifatnya satu arah, artinya hanya digunakan untuk belajar, ya. Mahasiswa kita minta misalnya untuk membaca materi pada books. Nah, tetapi lesson melangkah lebih jauh daripada itu, karena dengan lesson kita dapat mengukur, ya, tingkat ketercapaian atau terselesaikannya pembelajaran pada modul itu. Jadi kalau book kita cuma bisa menandai, oh, si A sudah mengakses lesson, ya, tetapi berapa menit dia kontribusikan untuk belajar, halaman mana yang sudah dia baca, kita tidak bisa tahu, gitu, ya. Dan ini sebenarnya hal yang sama juga kalau kita menggunakan modul berbentuk files, ya. Jadi ada file, anak sudah download, tapi apakah dia belajar baca itu kita tidak tahu. Tetapi dengan menggunakan lesson kita dapat maju beberapa langkah ke depan, karena dengan lesson pertama kita kalau hanya berisi halaman saja, kita dapat meminta anak mengaksesnya lalu mengukur keterselesaian modul itu berdasarkan berapa halaman yang dia buka, berapa menit yang sudah diakses, dan bahkan kita nanti bisa menambahkan nilai pada modul lesson, ya. Jadi misalnya katakanlah kita punya 10 halaman lesson yang harus Anda mahasiswa baca, lalu kemudian untuk mendapatkan nilai penuh, si siswa tadi harus membaca ke 10-10-nya harus dibukanya, lalu kemudian kalau misalnya baru 8, ya mungkin baru dapat 80% dan seterusnya. Ya, dan bahkan kita bisa mengukur berapa menit seorang siswa itu membaca materi pembelajaran. Karena memang kadang-kadang ini gampang-gampang susah, karena kita harus memastikan bahwa minimal ada waktu tertentu, ya, yang dikontribusikan untuk sebuah pembelajaran. Misalnya, ya, kalau kita minta baca satu paragraf kan harusnya mungkin butuh waktu, gitu, ya. Tidak mungkin dalam waktu 1 menit tiba-tiba sudah selesai.
Nah, sehingga dengan menggunakan lesson kita bisa memantau perkembangan ini. Nah, lebih menarik lagi nanti kita bisa lihat bahwa di dalam modul lesson ini kita bisa tambahkan atau integrasikan dengan kuis, dengan pertanyaan. Jadi kalau Anda pernah melihat materi interaktif ya, di mana si pembelajar membuka beberapa halaman, membaca, lalu kemudian di ujung bacaan itu dia mengerjakan kuis untuk memastikan bahwa dia sudah paham atau belum gitu, sudah terpenuhi atau belum tujuan pembelajarannya dan seterusnya. Jadi secara mendasar sebenarnya modul lesson ini dapat digunakan untuk membuat materi pembelajaran yang interaktif ya, di mana dapat mengintegrasikan antara sumber belajar maupun tugas ya. Jadi membaca, mengerjakan kuis, ya, membaca, menulis esai, ya. Bahkan kita nanti lihat kita bisa mengintegrasikan materi yang berbentuk video misalnya. Jadi misalnya kita bisa minta siswa untuk menonton video, nanti di akhir kita berikan pertanyaan. Kalau Anda pernah menggunakan Edpuzzle, ya, dan saya juga pernah membuat satu video tutorial tentang menggunakan puzzle, kurang lebih konsepnya sama, ya. Tapi kalau kita membuat materi seperti ini berbentuk Edpuzzle, masalahnya nanti adalah bahwa kita harus menganggap dia sebagai kegiatan eksternal, jadi di luar platform. Sedangkan dengan menggunakan lesson, kita bisa membuat materi yang sama dengan materi berbentuk seperti Edpuzzle itu, tetapi terintegrasi langsung, ya, dan bisa seperti lazimnya modul activity ini akan bisa ditandai dengan grading, dengan nilai. Jadi selesai, mereka selesai berapa menit, kemudian membaca beberapa halaman, mengerjakan berapa kuis, dan mereka menyelesaikannya, kita tahu dapat nilai berapa gitu. Siswanya tahu dapat nilai berapa. Jadi kita akan menunjukkan dalam seri video ini, ya, saya mungkin merencanakan mungkin kita butuh sekitar 4 atau 5 video untuk menyelesaikan tutorial ini secara lengkap. Jadi silakan ditonton sampai tuntas, ya, dan nanti kita akan rasakan kehebatan dari penggunaan modul lesson, ya. Baik, kita mulai saja. Jadi saya sudah masuk ke dalam kelas, saya akan buat satu modul, ya, saya tambahkan satu activity. Seperti biasa caranya adalah saya matikan dulu ini, hidupkan edit mode, ya, lalu kemudian kita cari tempatnya atau kotak untuk menambahkan materinya. Mungkin saya turunkan sedikit ke bawah ya. Ya di week, oke. Nah di sini aja supaya kita berurutan ya. Klik add activity or resource. Kemudian kita masuk ke dalam menu activities ya. Ini adalah bagian dari activities. Kemudian kita cari namanya lesson yang seperti ini ikonnya ya. Mungkin berbeda di versi Moodle versi 3 tapi ya. Dan seperti biasa, untuk menyiapkan ini kita butuh menambahkan judul dulu, lesson, ya. Kemudian mungkin description kalau dibutuhkan, misalnya study this material thoroughly, ya. Kemudian mungkin kalau kita perhatikan di sini ada beberapa pengaturan, saya akan sekilas saja. Nanti kita akan manfaatkan sesuai kebutuhan pada waktu kita mengembangkan modulnya, ya. Pertama, appearance ini ada beberapa yang bisa kita tambahkan. Misalnya kita bisa menambahkan namanya link media, ya. Jadi nanti pada setiap lesson, pada setiap halaman yang kita buat, ya, karena pada prinsipnya lesson itu sama dengan book, ya, dia multiple pages, maka kita bisa menambahkan link media, ya. Jadi misalnya ini teks, nanti ada gambar segala macam. Nah, kita bisa upload ini di sini. Ya, multiple juga artinya mungkin untuk 5 halaman kita membutuhkan 5 gambar, ya kita upload 5 gambar. Nah, itu nanti kita akan gunakan. Kemudian display ongoing score ini saya aktifkan sebagai yes karena artinya student dapat mengukur seberapa tuntas dia menyelesaikan satu modul, ya. Jadi kalau misalnya modulnya 10 halaman, kemudian dia sudah menyelesaikan katakanlah 4 halaman dari 10, berarti dia baru dapat 40%. Jadi dia bisa mengikuti perkembangan nilai dia sepanjang perjalanan, ya. Ini sangat bagus karena memotivasi siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Dia punya indikator, ya, sudah seberapa jauh saya menyelesaikan modul ini, ya.
Nah, kemudian di sini minimum grade to display ini settingnya menunjukkan bahwa biasanya kalau baru satu halaman kita anggap belum ngapa-ngapain ya. Mungkin kita katakan sebelum 20% misalnya, sebelum 2 halaman kita belum tahu, tapi setelah di atas 20 halaman mungkin ini sudah sampai 40%, ini 50%, ini minimum grade. Kalau tidak di setting juga tidak apa-apa, berarti dari mulai 0 sudah terpantau berapa tingkat ketuntasan dari sebuah pembelajaran ya. Kemudian di sini adalah menu slideshow, katanya display a slideshow with fixed width and height ya. Jadi misalnya kita aktifkan saja, jadi dia nanti akan berbentuk halaman yang sifatnya konstan. Konstan itu maksudnya ukurannya akan sama, karena isi dari teks dari setiap pages itu, setiap halaman itu nanti harusnya kalau kita nonaktifkan di sini no, itu nanti ukurannya sesuai dengan teks. Jadi kalau teksnya panjang dia akan merentang ke bawah, kalau tidak dia kecil. Saya sarankan di yes-kan saja ya. Kemudian di sini adalah setting untuk kuis ya. Jadi kalau kita membuat kuis misalnya berapa number of answers yang biasa kita gunakan ya. Di sini setting defaultnya adalah 5, katakanlah misalnya 4 gitu ya. Jadi setiap kita membuat sebuah kuis nanti akan ada 4 pilihan per multiple choice misalnya. Ya, ini default saja, nanti bisa diatur sesuai kebutuhan. Ya. Kemudian yang lain itu bisa diabaikan. Sedikit mungkin di sini di progress bar ini saya sarankan diaktifkan, karena nanti kita akan punya progress bar saya lupa mungkin di bagian bawah yang menunjukkan seberapa tuntas ya. Jadi sama fungsinya nanti dengan persentase tadi. Ya, kemudian display menu juga saya sarankan diaktifkan, yes itu nanti supaya anak juga bisa menggunakan navigasi di bagian sebelah kanannya, nanti dia bisa melihat menu halaman-halaman pada modul. Jadi modulnya misalnya 10 halaman dan setiap 10 itu dia punya heading ya, punya judul. Nah, judul ini dibuat seperti daftar isi ya. Jadi konsepnya sama dengan menggunakan book. Nah, yang lain itu availability ini adalah masalah penjadwalan, kapan boleh dibuka, kapan harus diselesaikan ya. Dan kemudian kita bisa menambahkan time limit, misalnya materi ini harus diselesaikan dalam 10 menit ya. Nah, kalau tidak diaktifkan berarti anak bisa membaca sampai kapanpun. Jadi bisa aja ya, contoh lucunya kadang-kadang ada juga mahasiswa yang dia buka lesson ini kemudian tapi tidak dikerjakan, ditinggalkan, nanti setelah 2 jam baru dia mulai lagi, itu mungkin saja ya. Kalau kita mau menghindari ini mungkin kita menggunakan time limit ya, walaupun ya time limit itu artinya sedikit strict gitu ya, tapi dipersilakan kepada Anda. Kemudian flow control ini adalah pengaturan terhadap flow dari sequencing dari lesson ya. Kalau kita misalnya di sini allow students to review, ini kalau kita yes itu berarti nanti mereka boleh mereview halaman sebelumnya ya, jadi bisa bolak-balik gitu. Saya sih sarankan yes gitu, karena modul ini memang lebih bermakna pembelajaran daripada assessment ya, jadi disarankan memang dibiarkan anak mereview bolak-balik gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, ada quiz ya. Nah, quiz ini kan sifatnya interaktif dan kita bisa mengatur apakah sebuah pertanyaan itu kalau dia nilainya 0 atau salah, apakah kita izinkan mereka untuk ngulang ya. Kalau kita aktifkan yes, ini berarti dia kalau dia jawabnya salah dia bisa ngulang, oke coba lagi deh gitu, seperti itu, dia mundur gitu. Kalau tidak dia akan terskip ya. Nah, ini pilihan ini saya pikir tergantung tujuan pedagogi kita. Kalau memang ditujukan untuk sebagai bahan pembelajaran sih biasanya memang saya sarankan diaktifkan saja yes. Jadi kan siswa itu kalau dia benar, dia oke, dia berarti dia paham. Kalau dia tidak paham, dia bisa mengulang untuk memastikan berarti yang tadinya tidak paham sudah paham gitu ya. Jadi ini bisa kita atur sesuai kebutuhan pedagogi sebenarnya ya. Dipersilakan pada Anda ya. Nah, kemudian yang lain ini action after correct answer. Jadi kalau ini masih berhubungan dengan quiz ya, dan kita tidak akan bicara quiz sampai mungkin nanti pertemuan atau di video saya yang ketiga. Nah, masih cukup lama ya, nanti saja kita abaikan sementara. Nah, yang berikutnya mungkin yang perlu diperhatikan grades, karena seperti saya bilang tadi, lesson ini dia kalau digunakan oleh student dia bisa
memberikan nilai. Jadi nilainya itu tergantung completion-nya. Jadi berapa persen yang diselesaikan. Kalau ada pertanyaan, berapa pertanyaan yang dijawab dengan benar. Nah, ini nanti berhubungan dengan nilai. Ya. Kalau tidak mau kita bisa nonaktifkan, tapi saya selalu menggunakan lesson ini sebagai pembelajaran yang sifatnya bernilai, ada nilainya. Kemudian yang mungkin terakhir yang perlu kita bahas adalah di bagian activity completion. Saya selalu menyarankan menggunakan activity completion memang karena dengan ini kita bisa memberikan memberikan informasi yang dapat diakses oleh student secara mandiri tentang keterselesaian tugas-tugasnya. Jadi kalau kita buat activity completion berarti studentnya akan merasa dia tahu, oh saya sudah selesai, oh saya masih belum selesai, oh masih ada tugas yang belum dikerjakan dan seterusnya. Jadi saya selalu menyarankan mengaktifkan ini ya. Kita pilih show activity as complete when conditions are met. Nah, kemudian kita nyatakan apa syarat-syaratnya. Ya. Misalnya di sini yang biasa saya gunakan itu adalah ini required time spent, yaitu berapa menit yang disarankan. Misalnya katakanlah gini, saya punya 10 halaman, asumsi saya anak ini bisa menyelesaikan 10 halaman itu dalam waktu idealnya misalnya 20 menit gitu ya. Satu halaman 1 menit ya. Misalnya ini teks gitu ya. Nah, maka saya buat misalnya di sini misalnya 20 menit atau oke, kita kurangi di batas minimum misalnya minimal 10 menit lah gitu. Kenapa? Karena nanti mungkin ya ada beberapa siswa itu yang dia pengen skip aja, dia baca skip ya, padahal tidak paham gitu. Nah, artinya mungkin dalam waktu 1 menit udah selesai dia dapat nilai. Nah, kita tidak ingin anak-anak menggunakan mekanisme ini sehingga dia jadi ya mungkin disebut cheating juga gitu ya, bukan mencontek tapi melakukan pelanggaran akademik gitu. Jadi dia tidak baca tapi dianggap sudah selesai gitu. Nah, ini kita sarankan diaktifkan ya, dan kita hitunglah berapa kira-kira waktu ideal yang dibutuhkan, lalu kemudian berapa waktu minimum yang kita inginkan. Misalnya seperti saya katakan tadi, kalau misalnya halamannya ada 10 ya mungkin saya harapkan minimal dia membaca sekitar 10 menit lah, seperti itu. Misal itu contoh saja. Nanti Anda bisa hitung dan nanti bisa menariknya adalah nanti di lesson kita bisa mengukur berapa menit sih yang dibutuhkan oleh siswa untuk membaca satu halaman. Itu menarik sekali. Jadi feedback untuk kitanya justru sangat bagus gitu ya. Nah, yang satu lagi nih, student must reach the end of lesson page to complete this activity. Jadi untuk menyelesaikan ini dia harus sampai ke ujung. Jangan satu halaman udah selesai Pak katanya. Terus dia tidak tidak memahami pembelajaran dengan baik. Oke, selesai. Nah, lalu kita nanti klik kita save ya. Kalau sudah selesai nanti settingnya bisa diperbaiki sesuai kebutuhan di masa yang akan datang. Jadi kita klik save dan saya akan display langsung hasilnya. Ya. Nah, ini adalah halaman kosongnya. Jadi lesson ini memang adalah satu jenis activity yang membutuhkan dua bagian setting. Setting pertama itu untuk menyiapkan kotaknya. Nah, nanti setting keduanya untuk mengisi kontennya. Ya, nah saya tidak akan masuk ke sini, ya, tetapi saya akan lanjutkan ini dalam video tutorial saya selanjutnya tentang mengisi halaman pada lesson. Ya, oke. Nah, artinya sampai pada titik ini kita sudah punya satu modul ya, kita bisa lihat di bawah tadi. Oke. Nah, ini adalah satu modul lesson yang sudah kita buat, yang tinggal dalam video selanjutnya kita akan mencoba untuk mengisinya dengan beberapa jenis resources ya, dalam bentuk resources pages gitu. Oke. Nah, saya pikir itu video tutorial saya, dan seperti dijelaskan tadi bahwa nanti akan ada beberapa video lain karena modul lesson ini kita anggap cukup kompleks ya, banyak sekali yang bisa kita lakukan ya. Rasanya cukup berat sebenarnya mungkin ya, kompleksitasnya cukup gimana gitu ya, menantang, tetapi di sisi lain nanti Anda akan lihat bahwa modul lesson ini adalah satu modul yang paling menarik dan paling mencerminkan kegiatan pembelajaran daring ya, online learning yang sifatnya asinkronos. Jadi kita nanti juga akan cerita tentang tentang sifat asinkronos dari sebuah online learning ya, semoga. Oleh karena itu agar channel ini bisa tetap lanjut, silakan like, share dan subscribe sehingga kita dapat membuat video-video lain yang menarik, dan Anda juga boleh mengajukan pertanyaan ataupun request terkait tutorial yang dibutuhkan.
insya Allah akan saya bahas dalam waktu yang memungkinkan. Saya pikir dari saya itu saja. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Kita bertemu kembali dalam video saya berikutnya. Saya Deddy Kurniawan, Call Deco on Request, Promoting Computer Assisted Language Learning Indonesia. Sampai berjumpa.